Hello everyone, welcome back again with Mr. GP. Kemampuan pikiran manusia memang menakjubkan. Masih banyak hal yang menjadi misteri yang belum terkuak kebenarannya. Hingga saat ini ya, ilmuwan masih belum mengetahui seberapa besar sih kekuatan dari pikiran manusia. Nah, ini dia. Berikut fenomena-fenomena yang biasa terjadi di alam pikiran manusia. Pertama, deja vu. Deja vu adalah fenomena yang terjadi ketika seseorang yakin pernah mengalami atau melihat sebuah situasi yang dialami saat itu juga. Mereka akan memiliki perasaan familiar yang kuat dan bercampur dengan perasaan aneh. Dengan kata lain, seolah-olah kita pernah merasakan hal tersebut sebelumnya. Biasanya, pengalaman sebelumnya berkaitan dengan mimpi. Namun, ada juga yang merasa bahwa kejadian tersebut benar-benar terjadi di masa lalu. Nah, yang pertama ini pasti kalian pernah merasakan atau bahkan sering ya. Lanjut. Nomor kedua, jamais vu. Jamais vu, kebalikan dari deja vu. Fenomena ini menggambarkan seseorang yang tidak mengenali sebuah situasi yang akrab dengannya selama beberapa saat. Jamais vu adalah hal yang dialami ketika seseorang tidak mengenali wajah, kata-kata, atau tempat yang mereka tahu. Sebuah penelitian pernah dilakukan untuk menganalisis fenomena ini. Peneliti meminta subjeknya untuk menuliskan kata door 30 kali dalam waktu 60 detik. Sebanyak 68% subjek mulai merasa ragu apakah kata tersebut benar-benar ada karena terdengar aneh di telinganya. Peneliti menyimpulkan bahwa jamais vu adalah gejala kelelahan otak. Ketiga, deja vu. Fenomena ini selangkah di depan dari deja vu. Saat mengalaminya, seseorang bisa mengetahui kejadian, lingkungan sekitar, bahkan bau dengan sangat detail. Deja vu bahkan memungkinkan orang yang mengalami tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Anjay, jadi peramal dadakan ya. Keempat, deja visite. Deja visite memiliki karakteristik yang hampir sama dengan deja vu. Orang yang mengalami fenomena ini bisa mengetahui lokasi geografis di sebuah kota yang tidak pernah mereka datangi. Contohnya, seseorang bisa tahu rute jalan dan bangunan di kota yang baru saja mereka datangi. Ini adalah hal yang hampir mustahil untuk terjadi. Mungkin saja kita memiliki kekuatan pengendali sukma. Kelima, subconscious delusion. Subconscious delusion adalah fenomena di mana seseorang percaya bahwa keluarga atau teman dekatnya telah digantikan oleh orang lain yang terlihat sama. Ini bisa dikaitkan dengan cerita-cerita rakyat di mana bayi dicuri dan digantikan oleh makhluk lain. Delusi ini sering terjadi pada penderita skizofrenia. Keenam, prosopagnosia. Di sini, seseorang tidak mengenali wajah atau benda yang seharusnya mereka ingat. Orang-orang yang mengalaminya biasanya menggunakan indera lain untuk mengenali orang-orang terdekat mereka. Misalnya ya, dari wangi parfum, gaya rambut, suara, hingga cara berjalan. Seolah-olah ingatan indera penglihatan jadi pikun. Terakhir, reverse psychology merupakan dorongan untuk melakukan hal yang berkebalikan dengan apa yang orang lain ingin kamu lakukan. Ini adalah upaya untuk menolak pembatasan kebebasan. Misalnya, seorang anak kecil dilarang untuk bermain di luar rumah. Ia malah melakukan larangan tersebut. Reverse psychology memiliki tingkatan yang berbanding lurus dengan pentingnya kebebasan dalam diri seseorang dan besarnya larangan. Jadi, ketika kita ingin melarang seseorang, sebaiknya kata yang dilontarkan jangan berupa larangan, tapi berupa ajakan kepada hal yang baik, seperti jangan begadang karena itu tidak sehat. Akan tetapi rubahlah menjadi ayo tidur awal agar tubuh menjadi sehat dan bugar. Nah, itu dia 7 fenomena yang berkaitan dengan alam pikir manusia. Hingga saat ini ya, sebab dari fenomena-fenomena di atas masih belum bisa dijelaskan secara lebih detail oleh para ilmuwan. Ini karena pikiran manusia sangat kompleks, sehingga belum ada teknologi yang bisa menjangkau keseluruhannya. Nah, cukup sekian pada video kali ini. Goodbye everyone, see you next video. Salam Mr. GP.